Wabihi nasta'inu umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan waktu luang sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir. Ibu-ibu yang sudah hadir di sini, insya Allah langkah-langkah kita pada pagi hari ini menjadi langkah diampunkannya, menjadi sarana diampunkannya segala dosa kita. Amin. Semoga duduknya kita di sini menjadi sarana diijabahnya doa-doa kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang vaksin-vaksin alami dalam Tibun Nabawi. Sebelum kita mulai, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Fahrudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu senang yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa ta'atina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafathihi wa hamzihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqar rasulil karim. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah ridai dalam setiap langkahnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya untuk istiqomah di dalam melaksanakan salah satu syariat yang Allah amanahkan kepada kita. Dan salah satu syariat ini akan menunjang dimudahkannya kita untuk melaksanakan syariat-syariat yang lain. Syariat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi indikasi kebaikan seseorang sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar di nomor hadis yang ke-71. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah akan berikan ilmu. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan Al-Basri di dalam salah satu asarnya beliau menuturkan bahwa al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu harus sudah dimiliki sebelum kita berucap maupun sebelum kita berbuat.
sebagaimana juga diriwayatkan dalam asarnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasi kebaikan kita mudah-mudahan akan berimbas pada amal kita. Indikasi hadirnya sebagai indikasi kebaikan ibu-ibu semuanya mudah-mudahan akan berimbas kepada kebaikan-kebaikan di dalam amal yang lain. Karena salah satu keberkahan ilmu itu tidak hanya kita bisa datang, tetapi bagaimana kita datang dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Itulah keberkahan ilmu. Makanya jangan heran ibu-ibu, ada orang yang datang dalam majelis taklim tapi sifatnya tidak berubah, akhlaknya tidak berubah. Yang dulu datang seneng rasani, pulang malah sering rasani. Itu kenapa? Karena ilmu yang didapat itu tidak berkah. Ilmu yang didapat tidak berkah, sehingga dia tidak mampu mengamalkan apa yang dia dapatkan. Dan wanita terbaik adalah bagaimana ketika dia mampu menundukkan fitrah-fitrahnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Auza'i. Jadi seorang wanita yang baik itu selain tadi bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, adalah ketika wanita itu mampu menundukkan fitrah yang sudah Allah berikan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya wanita itu apa, Bu? Fitrahnya wanita itu, nah, jangan jadi wanita sudah lama tapi nggak tahu fitrahnya. Fitrahnya wanita itu apa, Bu? Jadi setiap laki-laki itu punya fitrah sendiri, dan wanita itu diberikan oleh Allah fitrah. Dan tidak boleh menjadikan atau ujian setiap laki-laki itu adalah bagaimana dia mampu menundukkan fitrahnya di atas syariat Allah, tidak boleh dibiarkan liar, dan wanita juga demikian. Jadi fitrah wanita itu adalah perasaannya. Di wanita itu perasaannya luar biasa. Makanya tidak boleh perasaannya itu liar sampai kemudian keluar dari kaidah-kaidah Quran dan Sunnah. Kayak apa sih fitrah yang liar itu? Misalkan ibu-ibu sedang punya masalah dengan pasangannya. Biasanya, kalau di sini insya Allah enggak ada bedanya. Biasanya itu ada wanita yang kemudian ketika punya masalah dengan pasangan hidupnya, dia tidak mau kemudian mendatangi suaminya untuk mengalah. Wong dia yang salah kok, biarkan aja dia minta maaf. Saya tidak akan memaafkan dia sampai dia minta maaf. Kalimat-kalimat itu biasanya sering keluar. Padahal syariat Allah itu berdiri tegak di atas fitrah manusia atau di atas fitrahnya seorang wanita itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalau seorang wanita itu mampu menundukkan fitrahnya di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dikala punya masalah dengan suaminya misalkan, kemudian didatangi suaminya, urusan dia itu salah atau benar atau salah. Dia tidak menghitung bahwa dia yang salah atau saya yang salah atau saya yang benar. Didatangi suaminya, kemudian dia meminta maaf kepadanya, maka nanti akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat itu dengan 8 pintu surga. Jadi 8 pintu surga itu semua memanggil wanita yang mampu menundukkan fitrahnya di dunia. Abot Ustaz, memang abot. Jadi syariat yang janjinya itu besar, itu mesti berat amalannya. Istiqomah itu kenapa dijanjikan dimudahkan pertanyaan kuburnya, saat meninggal ditampakkan surganya, itu bagi orang-orang yang beristiqomah. Karena istiqomah itu berat. Jadi istiqomah itu berat. Makanya kadang-kala ana sing budal ngaji, mari ngono wis gak teko belas, tahun ngarep teko meneh kan. Karena istiqomah itu berat. Makanya orang taubat itu ibu-ibu, orang taubat itu yang paling berat itu bukan taubatnya, tetapi yang paling berat itu adalah menjaga taubatnya.
Apakah ada orang yang kemudian bertaubat kemudian terperosok lagi? Ada, dan banyak, kecuali Umar ibnul Khattab. Sampai Allah itu memberikan keistimewaan kepada Umar, sepanjang Umar itu bertaubat sampai meninggalnya Umar tidak akan pernah terjadi fitnah di dunia ini. Jadi setelah Umar itu bertaubat sampai wafatnya Umar tidak pernah terjadi fitnah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Umar. Kalau kita ya banyak, sudah taubat kemudian terpelosok lagi kan itu kan. Bapak-bapak juga banyak Bu. Bahkan sering saya dengar dulu, saya itu kalau ngerokok itu satu hari itu 2 pak 3 pak itu nggak pernah batuk gitu. Nggak pernah sesak nafas. Saya berhenti merokok malah batuk-batuk. Akhirnya rokokan lagi. Nah, inilah yang kemudian kita patut syukuri di saat kita masih bisa beristiqomah sampai pada hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan hari ini itu juga memberikan dampak bagi bukan hanya diri kita yang hadir, tapi kepada dzurriyyatina, kepada keluarga kita yang sebagaimana dijanjikan dalam banyak riwayat, Allah akan memberikan ketentraman, Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka. Tidak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menurunkan kepada kita hidayah atau ilmu untuk sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan kita yang panjang ini agar kita tidak salah. Termasuk petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia pengobatan yang sudah semakin banyak diragukan oleh sebagian orang. Dan orang yang meragukan apa yang datang dari Nabi itu namanya syak. Itu dalam ilmu akidah, salah satunya dalam buku Al-Muqarrar Ilmu Tauhid karangannya Ibnul Khattab, itu termasuk kufur syak. Kufur syak itu kufur yang membatalkan iman, kufur yang membatalkan keislaman, kufur yang membatalkan syahadat. Jadi kufur ini dosanya nanti kekal di dalam neraka, sekalipun punya anak soleh, pernah hadir dalam majelis taklim, tapi belum pernah bertaubat dari kufur ini, maka dia kekal di dalamnya. Ini pula yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Iman atau pembatal-pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Jadi kita tidak boleh meragukan sedikit pun sebagian dari semua syariat Nabi, sekalipun hanya sedikit, meragukan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu masuk dalam kategori kufur syak. Dan mudah-mudahan kita meyakini apa yang datang dari Nabi, termasuk perkara-perkara tibun nabawi atau pengobatan-pengobatan yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tentunya dengan harapan ketika kita sudah melaksanakan sunnah Nabi, karena tidak ada ya pengobatan yang dapat pahala itu kecuali pengobatan dalam konsep tibun nabawi. Jadi jenengan berobat dengan pengobatan tibun nabawi, entah itu bekam, entah minum madu, entah itu di madu, entah itu minum habatus sauda, entah itu kustul hindi yang kemarin yang terakhir kita bahas itu, atau tibun nabawi yang lain. Ada kisah iha wa fumiha wa adasya wa basaliha, Quran surat Al-Baqarah 61. Ada mentimun, ada bawang putih, ada bawang merah, ada dan lain-lain. Nah, itu adalah tibun nabawi. Kalau itu kita yakini bahwa sumbernya dari Nabi, maka Allah akan menjanjikan kepada kita, janjinya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, kalau kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya satu dosa, tapi banyak dosa, karena kalimatnya bukan danbun, tapi Allah menyebutkan dzunubun.
jamaknya. Artinya apa? Banyak dosa yang ketika kita berkeyakinan minum madu itu adalah bagian dari sunnah, minum habatus sauda itu bagian daripada sunnah, minum kustul hindi itu bagian daripada sunnah, berbekam itu adalah bagian daripada sunnah. Toh kalau tidak sembuh pun kita tetap mendapatkan pahala, karena kita dalam rangka melaksanakan sunnah. Karena kalau tidak sembuh mesti ada beberapa sebab. Mestinya kaidahnya sembuh. Kok tidak sembuh berarti ada yang salah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah ridai. Yang tadi sengaja agak terlambat gitu, biar dikatakan orang Indonesia asli. Ini alasan toh ya, keliru beralasan. Nah, kita lanjutkan sekarang di tema ini. Insya Allah kita akan nanti mungkin nggak cukup sekali ya Ibu ya, mungkin sampai 2 atau bahkan 3 kali materi ini, karena ini agak banyak nanti ya. Kita juga nanti kita kembangkan di hasil risetnya ya, tentang vaksin-vaksin alami, vaksin-vaksin dalam tibu nabawi. Jadi kalau sekarang virus corona sudah konon diketemukan vaksinnya, sekalipun beberapa negara menolak. Aljazair menolak, kemudian Yordania menolak, kemudian ada lagi Turki itu juga menolak mentah-mentah vaksin yang dibuat oleh Cina. Karena apa? Karena Cina sendiri tidak menggunakan vaksin itu. Justru dia banyak memborong beberapa tibu nabawi, termasuk kustul hindi itu beberapa kesempatan yang lalu. Saya sudah lama ya, awal-awal Covid itu saya tanya di Jeddah, itu konon diborong oleh orang Cina. Jadi kita dapat sudah mahal. Jadi yang karena sudah diborong oleh orang Cina, dulu nggak laku, itu nggak laku, gara-gara orang Cina. Jadi orang Cina itu banyak memborong produk-produk dari atau tibu nabawi yang ada di Arab Saudi. Tetapi Cina itu juga banyak mengirim produk-produk mereka. Sampai kiswah itu produk Cina loh. Yang dipakai di Ka'bah itu Cina. Sajadah segitu banyaknya, sampai karpet segitu banyaknya yang ada di Mekah Madinah itu semua produknya Cina. Sampai jenengan kalau ke Arab Saudi itu beli oleh-oleh, itu sebenarnya produknya Cina. Beli tempat minumnya air zam-zam, gelasnya air zam-zam, itu semua produk Cina yang sudah oleh Cina dikirim ke sini juga, sebagian dikirim di sana. Kita susah-susah bawanya dari sana, karena orang Indonesia itu lebih suka susah daripada tidak susah. Makanya Allah berikan susah terus ya, karena memang kesukaannya begitu. Madu juga demikian. Ada yang belanja madu dari Arab Saudi, padahal itu banyak madu-madu dari Indonesia. Apa benar Ustaz? Iya. Saya itu setiap bulan itu mengirimkan 200 ton. Bukan 200 ton, 200 kintal. Jadi 200 kintal. 2 ton madu dari Indonesia. Jadi dikirimkan ke Arab Saudi. Jadi sampai Arab Saudi dikemas, dimix dengan beberapa madu, ada dari Kashmir gitu, dari mana-mana, karena dari Kashmir itu mahal, itu 600 real, dari kita itu cuman nggak sampai ratusan real. Itu sudah dapat, akhirnya dimix menjadi banyak, ditulisi madu Kashmir. Jenengan beli di sana dibawa pulang lagi ke Indonesia, padahal beli di Lawang lebih murah. Inilah orang Indonesia yang suka susah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi boleh tidak kita menggunakan keduanya? Misalkan mereka tidak menyebut ini sebagai vaksin ya dari tibu nabawi itu, tapi antibodi dan lain sebagainya.
Boleh tidak kita kemudian menggunakan vaksin yang mereka buat, kemudian kita menggunakan vaksin kita, versi kita? Boleh. Pengaruh tidak? Tidak berpengaruh secara medis. Artinya tidak akan merusak organ tubuh kita. Sama dengan ketika kita menggunakan tibun nabawi dengan kita menggunakan obat-obat produk-produk dari barat atau obat kimia bahasa kita. Cuman yang terpenting itu adalah jarak. Harus kita buat jarak antara mengkonsumsi obat kimia dengan herbal. Kenapa? Karena herbal ada beberapa herbal yang salah satunya herbal itu untuk antibodi, itu mesti herbal itu pembunuh racun. Kalau herbal itu nanti jenengan hanya taunya ini antibodi, untuk antibodi bagus, itu mesti pembunuh racun atau toksin-toksin di dalam tubuh. Sehingga obat kimia yang kemudian dimasukkan dalam tubuh itu ketika dilakukan bersamaan, maka obat kimia itu menjadi tidak berfungsi, nggak ada gunanya. Jadi, dan itu boleh digunakan kalau ingin menggunakan jalan pintas misalkan. Kalau menggunakan obat herbal itu prosesnya lebih panjang. Panas itu kalau dikasih obat herbal itu agak lama untuk mendinginkannya. Dan itu ada obat kimia yang lebih cepat. Boleh obat kimia, tetapi nanti kemudian antibodinya menggunakan obat herbal setelah turun panasnya. Tapi setelah turun ya, jangan dalam posisi bersamaan kemudian diminum, karena nanti obat kimia ini tidak akan berfungsi. Tetapi untuk apa salah satunya kemudian kita menggunakan obat kimia itu? Untuk menetralisir racun-racun yang dimasukkan melalui obat-obat kimia itu. Itu salah satu fungsinya. Jadi diperbolehkan. Jadi kita jangan kolot juga ya. Pokoknya kalau tidak madu tidak. Padahal banyak madu yang pahit sekarang juga ya. Kalau tidak madu tidak, kalau tidak habatus sauda tidak, kalau tidak kustul hindi tidak. Itu juga ada saat-saat tertentu ketika darurat itu kita butuhkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara umum ada seorang pengamat dokter ya, dokter juga, salah satu muridnya Al-Qadhi An-Nafi' bin Muhammad. Beliau itu membuat salah satu artikel bahwa herbal atau tibun nabawi apa sih? Sejenis apa di sini Mas? Sejenis apa yang bisa nanti kita bisa fungsikan, atau nanti kalau jenengan takut dengan jarum sebagai alternatif paling tidak untuk vaksin. Dan itu berlaku bagi bayi. Ketika baru lahir, bagaimana agar bayi itu tidak tersentuh oleh imunisasi? Maka vaksin-vaksin ini boleh dipakai. Tapi tidak harus semua, nanti salah satu di antaranya. Karena ada yang belum waktunya bayi itu mengkonsumsi ini, dan ada yang salah satu di antara herbal itu sudah boleh dikonsumsi ketika anak itu masih di usia bayi. Saya membuat salah satu produk namanya imun tetes ya, itu kita berikan sejak bayi. Dan uji cobanya itu adalah anak saya sendiri yang kedua. Alhamdulillah tidak tersentuh oleh imunisasi sampai dia besar, sekarang sudah kelas 6. Dan daya tahan tubuhnya saya membuat perbandingan dengan anak-anak seumurnya itu jauh lebih baik. Nah, salah satunya yang berfungsi sebagai vaksin adalah herbal tibun nabawi yang mengandung antioksidan. Jadi cari, kalau nanti jenengan bingung misalkan kira-kira saya kasih apa, pokoknya cari semua, sekalipun di dalam mungkin sudah bentuk kapsul atau mungkin masih cairan dan itu tidak ada tulisan bahwa ini itu baik. Nah, ini baik untuk vaksin misalkan. Mesti salah satunya ada mengandung antioksidan tinggi misalkan. Kalau sudah ada catatan seperti itu, maka ambil itu sebagai herbal untuk sebagai pengganti vaksin. Sebagai pengganti vaksin. Kalau nanti di Indonesia itu banyak. Indonesia itu sangat banyak herbal-herbal yang mengandung antioksidan tinggi. Selain tibun nabawi ini nanti bisa kita mengkonsumsi herbal yang ada di Indonesia.
Kalau jenengan tidak mendapatkan herbal tibu nabawi, usahakan menggunakan herbal, tapi herbal yang paling dekat dengan rumahnya jenengan. Herbal yang ada di Indonesia paling tidak. Di Indonesia itu cari, ini kira-kira herbal ini sumbernya dari mana. Kalau bisa, kalau jenengan tinggalnya di Malang, jangan mencari herbal yang sumbernya di Mojokerto. Cari herbal yang tumbuh di Malang. Karena itu akan berpengaruh, iklim yang ada di lingkungan di kita tinggal itu akan memberikan dampak. Makanya saya ini minum kunir putih, si fulan minum kunir putih, yang lain minum kunir putih juga, sama-sama kasusnya, tapi kenapa kok tidak sembuh? Nah, bisa jadi karena iklim dari tumbuhan yang diminum itu berbeda di mana dia tinggal. Orang Malang cenderungnya dingin, tapi kemudian didapatkan dari hasil tumbuh-tumbuhan atau herbal dari Surabaya, gak nyambung. Di mana-mana bonek ketemu Arema mesti tawuran. Nah, misalkan aja, kalau herbal antioksidan tinggi yang ada di Indonesia atau yang ada di lingkungan kita dan bisa ditanam di mana saja, itu kunir putih. Kunir putih itu manfaatnya banyak, antioksidannya sangat tinggi. Kenapa kok kemudian kunir putih itu tersingkir? Karena banyak penemuan herbal yang mengandung antioksidan. Padahal di antara sekian banyak penemuan tentang antioksidan, belum ada yang bisa mengalahkan kunir putih. Belum tentu, bukan berarti tidak mengalahkan, belum tentu mengalahkan antioksidan yang ada di kunir putih. Tetapi kunir putih yang di mana? Kunir putih yang paling dekat dengan rumah kita, itu yang paling bagus. Biar nanti bermanfaat. Karena saya itu sudah mengonsumsi kunir putih ya, bisa keranjang Ustaz, tapi kok nggak berpengaruh. Ya mungkin kunir putih yang berbeda. Jenengan tinggalnya di Malang, ambilnya kunir putih di tempat yang lain, yang iklimnya berbeda. Ada lagi, kalau tidak mau dengan umbi-umbian, kan ada yang seneng daun-daunan misalkan. Yang mengandung antioksidan tinggi di daun itu adalah bidara. Bidara ini di antara semua penelitian dari jenis daunan di Indonesia itu belum ada yang bisa mengalahkan. Diketemukannya sirsak, itu tidak ada apa-apanya, Bu. Saya berani mengatakan 10:1 manfaatnya antioksidan yang ada di daun sirsak dengan daun bidara. Dan kita sudah teliti itu. Jadi bagaimana Ustaz cara melihatnya zat? Kalau secara bodoh-bodohan gitu ya, untuk melihat bahwa kita belum ngomong vaksin tibu nabawi ini, tapi secara umum ini antioksidan, semua itu bisa menjadi vaksin. Bicara bodoh-bodohan, gimana caranya Ustaz untuk mendeteksi bahwa daun-daunan ini mengandung antioksidan tinggi? Jenengan jus, ketika sudah di jus itu kemudian keluar busa, busanya paling banyak itulah yang mengandung antioksidan. Jadi ketika keluar busa, dan nanti jenengan buktikan ketika ngejus daunnya bidara itu mesti busanya itu banyak. Dan itu indikasi. Ini ngomong bodoh-bodohan saja. Yang mengandung antioksidan, cara mendiagnosa atau mendeteksinya bagaimana? Ya seperti itu, di jus saja. Makanya ada apa lagi selain itu? Sawi itu juga mengandung busa yang tinggi. Itu indikasi bahwa itu antioksidannya tinggi. Nah, bidara itu banyak di sekitar kita, tetapi ini juga termasuk dalam tibu nabawi. Kemudian kita lanjutkan. Yang ada dalam tibu nabawi adalah kamun aswad, atau bahasa latinnya Nigella sativa. Kita mengenalnya dengan habatus sauda. Orang Jawa bilangnya jinten ireng. Di dalamnya terdapat satu zat yang memiliki senyawa aktif yang terkandung di dalam biji-biji kamun aswad.
senyawa ini mempunyai efek anti kanker. Pada beberapa penelitian dapat mengurangi ukuran tumor ganas. Selain itu, uji laboratorium menunjukkan bahwa timoquine secara efektif dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, atau zat-zatnya tadi mengandung penghambat efektif untuk menghambat sel-sel kanker. Saya sudah mengkonsumsi habatus sauda, Ustaz. Tapi kenapa ya kok tidak berpengaruh? Kankernya masih tumbuh, masih ganas. Sekali lagi, barangkali ada cara penggunaan yang keliru. Jadi gini ya, nanti lebih baik ketika punya kasus itu dikonsultasikan, karena setiap kasus itu berbeda cara meminumnya. Ini yang kemudian paling tidak gambaran umum, meminum habatus sauda itu tidak boleh, terutama kasus-kasus kanker dan kasus-kasus lambung, tidak boleh dikonsumsi dalam kondisi kenyang. Masih kenyang, habis makan langsung minum habatus sauda. Kalau bisa, habatus sauda itu biar kerja efektif, itu diminum menjelang tidur. Menjelang tidur. Jadi cara penggunaannya dan berapa dosis yang harus dilakukan itu akan memberikan pengaruh, memberikan dampak. Makanya ada orang yang sudah mengkonsumsi banyak, habisnya banyak, tetapi tidak berpengaruh atau pengaruhnya lama. Nah, barangkali membuat ukurannya yang salah. Makanya herbal itu, ini saya kasih rahasia Bu. Di sini tahu saya ngomong. Membuat ukurannya begini, herbal itu. Mudah-mudahan ada isinya. 10 berat badan sama dengan 2 gram. Ini caranya membuat ukuran begini. 10 berat badan itu sama dengan 2 gram. Ya lah, 10 apa Bu? 10 kilo. 10 kilogram. 10 kilo berat badan sama dengan 2 gram. 2 gram herbal. Karena nanti yang paling susah itu adalah kita membuat takaran dikala kita itu mau merebus dan sebagainya. Ada orang diantem aja gitu. Pokoknya katanya ini itu mengandung ini, kemudian direbus, besok direbus lagi tanpa membuat ukuran yang jelas. Karena ini sekali lagi ya, ini tidak akan berfungsi sebagai vaksin, ini juga tidak akan berfungsi sebagai pengobatan ketika kita itu sudah salah. Karena habatus sauda itu mahal, akhirnya konsumsinya dikit-dikit, padahal ukuran beratnya 70 kilo. Nah itu sudah salah. Nah, 2 kapsul yang 500, atau kalau sekarang kapsul 0 gitu ya. Kapsul 0 itu kapsul yang besar itu ya. Itu sama dengan 2 gram. Berarti ya 2 gram itu. Berarti per 10-nya itu adalah 2 kapsul. Kalau berat badannya misalkan ada yang 50, ada yang 70. Kalau 70 berarti berapa? 14 kan? 14 kapsul. Gimana? Kan benar, 2 dikali 7. Gimana? Gramnya yang dibahas kapsul. 10 berat badan itu membutuhkan maunya berapa?
atau Sabtu kapsul, betul. Ini kan benar kan? Nah, iya benar. Yang dibahas di awal itu 2 gramnya dulu. 2 gramnya. Jadi artinya paling gampang begini. Habis nimbang berat badannya. Jadi kalau sudah terindikasi penyakit Bu ya, entah itu mau virus atau apapun, termasuk penyakit-penyakit yang mungkin kita paling menakutkan, kanker misalkan atau tumor, maka harus banyak timbang. Atau jangan takut timbang loh Bu ya. Ibu itu paling takut timbang. Habis ditimbang gak percaya saya. Ini timbangan rusak ini. Nah, jadi berarti kalau misalkan berat badannya 70, berarti butuh 14 gram atau 7 kapsul. Jadi meminum 7 kapsul dalam 1 hari itu batasan aman. Makanya begitu. Berlaku bagi semuanya. Cuman kalau sudah sakit, hanya yang merubah itu adalah nanti pola minumnya. Kapan kita harus minum, itu saja. Tetapi artinya dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, kita aman mengkonsumsi sekian ya. Hanya ketika sudah sakit, misalkan sakitnya panas, itu harus bagaimana? Nanti jadi begini ya, konsep pengobatan Cina itu sekali lagi itu harus dimix dengan yang lain. Jadi obat itu herbal itu harus dikonsumsi dengan obat yang lain. Herbal yang lain. Misal karena apa? Karena ketika berdiri sendiri maka kerjanya akan berat dan fungsinya tidak akan lebih baik daripada ketika dimix dengan yang lain. Misalkan ada orang yang terkena batu ginjal. Batu ginjal itu harus ada herbal satu untuk menghancurkan. Ada lagi herbal nanti untuk mengeluarkan. Ada lagi satu herbal untuk habis bekasnya itu kan, itu mesti infeksi. Ada herbal untuk anti infeksi sendiri. Misalkan minimal itu sudah kelihatan ya. Itu sudah harus tiga herbal. Makanya saya sampai hari ini tidak membuat herbal yang berdiri sendiri. Produk-produk kita itu tidak untuk berdiri sendiri, kecuali kemudian ada kasus kemudian kita kasihkan 2 gitu. Jadi rata-rata dalam 1 kapsul itu ada beberapa herbal. Ada kecibeling untuk menghancurkan batunya. Ada pelurunya itu namanya kumis kucing misalkan. Kemudian infeksinya saya ya, ini menggunakan kunir putih. Jadi itu. Jadi obat kita itu sampai di mana-mana, tapi yang paling berpengaruh itu adalah yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena kultur alamiah, alam dan lain sebagainya yang ada di sekitarnya itu juga memberikan pengaruh. Dari mana tanda-tandanya pasien itu sembuh? Kok lama tidak komunikasi dengan saya, itu berarti sembuh. Saya begitu. Karena itu saya sering dilupakan ketika masalah sudah selesai. Ada yang nolong saya. Ya, isinya minyak itu lebih banyak daripada ketika bijian. Jadi minyak itu, terutama minyak habatus sauda itu tidak diserulin, tetapi itu dipres. Cara membuatnya itu minyak itu dipanaskan, kemudian di suhu tertentu kemudian dipres, kemudian minyaknya keluar. Jadi minyaknya itu lebih banyak daripada bijinya, kandungannya lebih banyak. Makanya saya tidak menggunakan biji juga sampai sekarang, karena lebih efektif ketika menggunakan minyak. Membuat ukurannya sama, dibuat sama saja. Karena ada seorang dari
pakar herbal ketika guru kita dulu di Korea itu dia mengatakan jadi ini batasan terendah. Ini batasan terendah. Batasan tertingginya adalah 2 kali lipat. Jadi kalau menggunakan 14 berarti 7 kapsul, digunakan 14 kapsul itu masih aman. Makanya dalam ketika nanti dikonsumsi dengan beberapa herbal yang lain untuk menunjang tadi, misalkan ada batu ginjal tadi itu, kemudian herbalnya berdiri sendiri, ada 1 kapsul untuk batu ginjal menghancurkannya, ada untuk pelurunya mengeluarkannya, dan ada untuk anti infeksinya. Itu berarti sudah ada 3 kapsul yang dikonsumsi, aman. Sekali mengkonsumsi bisa 2 tidak apa-apa, berarti 6, masing-masing 2, aman. Jadi begitu. Terus kapan cara mengkonsumsinya? Ketika sudah dalam posisi sakit. Misalkan kita menggunakan 14 kapsul, maka ini boleh dibagi menjadi 2 atau boleh dibagi menjadi 3. Berarti makanya kan kadang-kala ada misalkan yang mestinya 2 kali 2 menjadi 3 kali 2. 2 kali 3 ya. Misalkan 2 kapsul dikonsumsi 3 kali. Kalau mau dikonsumsi 2 kali apakah boleh? Boleh. Cuman harus dilipat gandakan. Berarti 3 sama kan ketemunya. Jadi begitu. Jadi sama. Jadi tetap jenengan nggak bisa menghemat. Ini saya hemat ini 2 kali aja Ustaz ya. Mahal ya. Jadi semua herbal, sekali lagi, semua herbal tibun nabawi yang itu bagus atau mengandung antioksidan tinggi, secara gambaran kasatnya antioksidan itu mesti untuk kanker. Makanya antioksidan, kalau sudah ketemu ini antioksidan tinggi berarti anti kanker. Makanya ada penjelasan dari para ulama bahwa tidak ada bakteri yang melawan 2 herbal. 2 herbal ini katanya. Sambil menunjuk apa? Habatus sauda dengan madu. Jadi nggak ada bakteri yang melawan keduanya. Makanya obat ini mau jenengan kalau madu itu kok sampai ada expirednya, itu karena tuntutan dinas kesehatan saja. Karena untuk produksi itu harus dikasih expired. Tapi madu, namanya madu, semakin lama mau 10 tahun, mau 20 tahun, asalkan tertutup, itu semakin bagus daripada madu yang baru 1 tahun. Jadi madu itu semakin lama semakin bagus. Ustaz, saya punya madu sudah lama, mau saya sedekahkan karena sekedaluarsa. Nggak ada. Jadi nggak usah takut kedaluarsa kalau madu, asalkan posisi tertutup. Karena tidak ada, kata Al-Qadhi, seorang ulama, itu tidak ada bakteri yang bisa melawan madu. Dan tidak ada bakteri yang bisa melawan habatus sauda. Nah, bayangkan ibu-ibu, ketika 2 ini menjadi 1. Dijadikan 1. Inna hadhihi al-habatus sauda. Sesungguhnya pada habatus sauda ini sifaun, terdapat obat. Min kulli da'in, dari segala macam penyakit, illa minas sami, kecuali mati. Karena mati itu bukan penyakit, mati itu adalah takdir. Ada orang sehat mati, ada orang sakit bertahun-tahun mati. Oh, enggak mati, enggak mati. Sudah sakitnya sudah sembuh, baru sembuh 1 minggu sudah bisa mangan enak, mati kan itu. Jadi kematian asam atau kematian itu bukan penyakit, tetapi takdir. Maka tidak boleh ya, menurut kaidah ilmu akidah mengatakan bahwa si fulan mati karena sakit ini, itu nggak boleh. Jadi si fulan mati itu karena takdirnya sudah datang, karena jatah makanannya di dunia sudah habis. Kemudian penjelasannya saya dibaca Bu.
Hadal hadisu yadullu umumahu alal intifa'u bil habbati sauda. Bi kulli da'in ghairu da'in al-maut. Kama qala alaihi salatu wassalam, innahu amara ibnu abi aqid. Jadi hadis ini menunjukkan satu keumuman, tentang satu keumuman dari sebuah penyakit, dari semua penyakit. Tidak memandang penyakitnya apa. Kenapa? Obat itu ada yang mengandung dingin, ada yang mengandung panas. Dan di dalam Habbatus Sauda itu karena mengandung kedua-duanya, maka beliau Al-Qadhi mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini, maka ini berlaku untuk semua jenis penyakit. Karena mengandung dingin dan mengandung panas. Bisa dibuka nanti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Di hadis Bukhari di nomor hadis 5687, kalau di Sahih Muslim bisa dibuka di 2215. Enak ini kalau nggak hafal. Yang penting hafal nomornya gitu aja. Nomor berapa? Hadis Muslim nomor 2215. Bunyinya apa? Masa saya sudah bilang nomornya, kamu minta bunyinya juga. Inna hadhil habbatus sauda shifaan min kulli da'in. Kenapa kemudian tidak menggunakan di sini inna hadhil habbatus sauda, tidak menggunakan dawa tetapi sifat? Pada pertemuan kapan ya dulu? Awal-awal ya kalau nggak salah. Itu ada perbedaan antara sifat dengan dawa. Kalau sifat itu berarti semua jenis penyakit, mau penyakit hati, mau penyakit jasmani atau rohani. Itu kalau sifat. Berdasarkan ayat wa nunazzil minal Qur'an ma huwa sifat, dan aku turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat. Wa rahmatul lil mukminin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Orang non muslim, orang kafir tidak gampang disembuhkan dengan obat ini. Paham ya? Orang non muslim tidak gampang disembuhkan dengan obat ini, karena ini sifat. Sifat itu hanya bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Orang munafik susah. Orang yang tidak menerima kebenaran, orang munafik itu salah satu sifatnya adalah tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Itu tidak gampang menerima obat ini. Ustaz, ibuku sakit, bapakku sakit, tetanggaku sakit, saya kasih obat ini. Kalau saya itu selalu mengkonsumsi ini, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sembuh. Tetapi tetangga sebelah saya kasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Barangkali yang jenengan kasih itu belum yakin sepenuhnya dengan apa yang jenengan kasihkan. Karena itu mensifati sifatnya orang munafik. Karena ingat, warahmatul lil mukminin, itu ada rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat itu ada dua. Rahmat itu diberikan di dunia, dan rahmat itu diberikan di akhirat. Di dunia itu Allah berikan kepada orang kafir, juga Allah berikan orang beriman. Tapi tidak semua rahmat juga diberikan kepada orang kafir. Sifat tidak Allah berikan kepada orang kafir. Harta diberikan oleh Allah kepada orang kafir juga diberikan kepada kita. Itu rahmat. Nikmat akhirat saat kita masih berada di dunia, majelis taklim, tidak gampang Bu orang bisa datang dalam majelis taklim kecuali orang-orang yang diberikan rahmat. Makanya Al-Qurtubi itu mengatakan, ketika kamu itu bisa datang dalam majelis taklim, kata Imam Al-Qurtubi, itu bukan karena hebatnya kamu, tapi karena hebatnya Allah yang memberikan rahmat. Ketika kita bisa bangun malam, itu bukan, kita nggak boleh mengatakan saya hebat, setiap malam saya sholat malam, update status. Padahal bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang hebat yang masih memberikan rahmat. Itulah namanya nikmat akhirat atau rahmat Allah di dunia, untuk mengantarkan mendapatkan rahmat yang lebih besar nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu. Nah, ada yang kemudian obat itu hanya menjadi daun atau dawa. Kalau dawa itu adalah hanya
yang berlaku tidak bisa mengobati secara jasmani, secara rohani, tetapi hanya jasmani saja yang diobati. Tapi kalau sudah disebut sifat, itu dua-duanya. Jenengan stres yang minum habatus sauda sembuh insyaallah. Kecuali mari habis minum habatus sauda nambah utang. Kenapa? Karena memang makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya At-Tibbun Nabawi. Salah satu manfaat habatus sauda itu adalah menenteramkan jiwa. Kenapa menenteramkan jiwa? Dan itu mengandung antioksidan. Antioksidan itu tidak berfungsi bagi orang-orang yang hatinya tidak tentram. Makanya obat-obat secara global, obat-obat Tibbun Nabawi yang mengandung antioksidan tinggi itu akan bisa menenteramkan jiwa, mengandung sifat di dalam hati. Kenapa? Karena mohon maaf ya, salah satu musuh antioksidan paling berat. Dan antioksidan nanti tidak berfungsi ketika dia stres. Jenengan minum habatus sauda kayak apapun tapi masih stres, nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Jenengan minum anti kanker sekalipun, karena musuh kanker itu adalah stres. Makanya dari kanker yang lunak menjadi ganas itu biasanya diakibatkan karena stres. Ustaz, lah mau nggak stres bagaimana? Saya sudah divonis dokter stadium 3. Teman saya stadium 3 itu mati, Ustaz. Teman saya itu stadium 2 saja tamat, Ustaz. Bagaimana saya tidak stres? Ibu, kalau Allah itu memberikan penyakit, sikapi itu sebagai ujian. Biar kita enak. Kalau Allah memberikan ujian, itu mesti karena ada dua alasan paling pokok. Sekalipun sebenarnya menurut para ulama itu juga banyak alasan. Tapi yang paling pokok itu dua. Apa yang pertama? Kalau Allah itu memberikan ujian, termasuk Allah memberikan penyakit, biar nanti habatus sauda ataupun apapun obat antioksidan itu berpengaruh. Sikapi ini sebagai satu ujian. Satu, Allah itu sedang kangen dengan kita. Makanya Allah tegur dengan ujian itu. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, bisa jadi karena Allah sedang kangen dengan kita. Biasanya jenengan itu sholat malam kemudian doanya panjang, sholat 5 waktu doanya panjang. Kemudian suatu ketika diberikan rahmat Allah berupa rezeki yang melimpah, malamnya sudah tidak ada. 5 waktunya sholat tetapi cepet-cepetan, apalagi kemudian doanya Allah sudah mulai ditinggalkan. Saat itulah Allah sedang kangen dengan kita. Makanya kadang-kadang Allah tegur. Dan salah satu teguran Allah adalah dengan penyakit. Jadi teguran sedang ditegur oleh Allah. Saking cintanya Allah, saking kangennya Allah dengan kita. Biasanya lihat si fulan itu ngaji kok gak ngaji kan itu. Biasanya lihat ibu-ibu itu sholat malam kok kemudian tidak sholat malam. Bisnis, Ustaz. Kalau masalah bisnis, orang pembisnis paling sukses di dunia siapa? Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu siangnya berbisnis, malamnya sholat malam 30 juz khatam dalam semalam. Itu Utsman bin Affan. Sampai Umar ibn al-Khattab itu iri. Karena iri akhirnya saya nggak mau kalah dengan Utsman bin Affan. Akhirnya Umar ibn al-Khattab itu 2 kali khatam 30 juz. Juz 30 ayat terakhir, surat terakhir. Witirnya cuma satu. Boleh sih, boleh. Dalam hadis Ibnu Umar, kadang-kala Nabi itu witir 1. Tapi ingat ya, kapan Nabi itu witirnya 1? Pada saat Nabi itu melakukan sholat masna. Kalau hanya disebut dalam hadis itu masna, berarti 2 ada batasannya. 2 kali tapi ada batasannya. 2 kali tutup dengan witir. Ini enggak masna. Kalau masna disebut 2 kali, itu menunjukkan bilangan tanpa batas. Jadi Nabi pernah melakukan sholat malam 2 rakaat. Berapa batasannya? Tidak ada batasannya sampai subuh. Makanya Nabi kemudian mengatakan,
Wa in khifta subhi, kalau kamu takut datangnya waktu sholat subuh, au tirawahidatin, maka tutuplah dengan satu witir. Ini bangunnya sudah mau subuh, 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Mintanya surga Firdaus. Itu kalau di tempat lain. Kalau di sini insya Allah nggak ada bedanya. Jadi teguran karena sayangnya Allah, yang pertama ujian itu. Yang kedua, sikapi setiap sakit itu adalah sebagai kafarat, penebus dosa. Kok jangankan kanker, demam saja bisa menebus dosa. Makanya ada beberapa mati yang dia ridho terhadap penyakit itu. Dia terkena penyakit kemudian ridho sampai penyakit yang paling ringan, mulai dari penyakit perut, kolera dan sejenisnya. Kemudian dia meninggal karenanya ridho bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Kemudian dia meninggal, maka dia syahid. Syahid itu apa sih yang membedakan syahid dengan tidak syahid? Kalau syahid itu semua dosanya langsung diampuni seketika itu. Dosanya langsung diampuni. Nah, sifat itu maknanya adalah umumahu alal intifat bil habati sauda. Jadi habatu sauda itu di dalam hadis ini mengandung, kata para ulama itu salah satunya Al-Qadhi mengatakan hadil hadis yadullu umumahu alal intifat habatu sauda. Jadi ini tentang keumuman habatu sauda yang berlaku bagi semua penyakit, tidak dibatasi oleh penyakit tertentu fungsinya. Paham ya di sini ya? Kita lanjutkan. Masih ada waktu 10 menit, 5 menit untuk tanya jawab. Bentar. Ini Diana jadi. Ini salah satu yang mengandung antioksidan tinggi. Tapi ini herbal kita. Ini dulu aja. Kita ke bawang merah dan bawang putih. Yang pertemuan awal dulu sudah kita bahas. Tetapi belum kita membahas tentang vaksin. Jadi ada beberapa zat di dalam bawang merah dan bawang putih itu yang bisa menekan pertumbuhan sel-sel kanker. Ingat ya, semua herbal yang mengandung atau semua herbal yang mengandung antioksidan itu mesti menekan pertumbuhan sel-sel kanker atau bisa meregenerasi sel. Karena selain nanti untuk sebagai vaksin itu, ini juga bisa berfungsi sebagai antibodi. Nah, itu ada di bawang merah dan bawang putih. Dari mana kita bisa buka di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-61. Mudah-mudahan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq
dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa idza qultum ya Musa al-nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul arda min baqliha. Kisah yang pertama, apa-apa yang tumbuh dari sayur-sayuran tibu nabawi ya, semua sayur-sayuran itu tibu nabawi. Wa kisaiha mentimun, dari jenis mentimun, tapi mentimun ini dalam beberapa riwayat itu mentimun yang kecil gitu, yang biasa dipakai sayur. Kalau di Arab Saudi itu tumbuh di Taif, warnanya kehijau-hijauan. Semua makanan apapun lalapannya mesti mentimun. Semua lalapan apapun. Dan itu mentimun yang kalau dikonsumsi dengan kurma itu akan bisa membunuh cacing pita. Mentimun kalau dikonsumsi dengan kurma, hasil risetnya itu akan membunuh cacing pita. Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam kondisi kurus ya. Ibunya Aisyah itu ingin, istrinya Abu Bakar ingin Aisyah itu gemuk. Makanya kemudian diberikan mentimun, makan mentimun dengan kurma setiap pagi. Akhirnya gemuk. Setelah itu balapan dengan Nabi kalah. Sudah gemuk. Jadi ini kabar gembira bagi yang ingin gemuk. Salah ya. Nanti kalau pengen kurus ada lagi. Kalau tanyanya serius saya jawab. Wafumiha, fum itu adalah bawang merah. Wa adasiha, dan kemudian adas. Wa basoliha, dan bawang putih. Kalau ada pertanyaan Ustadz, di antara dua bawang ini yang paling bagus yang mana? Yang mengandung antioksidan tinggi. Kalau kaidah Quran, mana yang didulukan itulah yang paling utama. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau ada kaidah Quran, mana yang paling disebut pertama? Yang disebut pertama adalah bawang merah. Maka bawang merah itu lebih bagus, lebih diutamakan kalau memang mau mencari salah satu di antara dua. Maka lebih diutamakan kalau mengkonsumsi lebih banyak daripada bawang putihnya. Ustaz, saya sudah gimana caranya? Dibuat dipakai di sayur kan itu kan. Biar sayurnya juga mengandung antioksidan tinggi. Bukankah kaidah herbal itu adalah jadikan makanan itu sebagai kaidah Tibu Nabawi ya. Jadikan makanan itu sebagai obat dan obat itu sebagai makanan. Bagaimana sih caranya kita makan sesuatu tetapi ini mengandung obat bagi kita? Makanya sayur-sayuran kita diperbanyak bawang. Tapi jangan dicampur. Kenapa? Tidak boleh, karena itu bisa mematikan. Jadi campuran bawang merah dan bawang putih ketika dikonsumsi secara bersamaan, ibaratnya roda itu langsung macet. Jadi terjadi penggumpalan, sehingga terjadi penggumpalan darah. Makanya Ustadz, saya sudah konsumsi bawang merah, bawang putih setiap hari, tapi kok nggak sehat-sehat. Kembali lagi, mesti ada yang salah di dalam cara penggunaannya. Hanya orang Indonesia saja yang hebat tuh, berani mencampur bawang merah dan bawang putih. Di Jepang itu tidak ada, jangan menjumpai masakan kok bawang merah dengan bawang putih, itu nggak ada. Makanya masakan paling sedap di dunia adalah masakan orang Indonesia. Melanjut. Jangan pernah nonton sinetron bawang merah bawang putih? Pernah rukun nggak? Nggak pernah kan? Itu falsafahnya.
Pokoknya sinetron di mana saja, entah dalam apa luar negeri, kok judulnya bawang merah, bawang putih, nggak akan rukun. Kenapa? Ya falsafahnya begitu. Makanya Allah itu, Nabi itu tidak menyebutkan bawang merah, tidak pernah menjadikan satu bawang merah dan bawang putih dalam masakan Nabi. Tetapi mesti disendirikan dan mengambil kaidah yang paling gampang. Kalau ditanya mana yang paling baik, kalau dua-duanya fungsinya sama, tapi yang paling bagus bahkan bisa dijadikan sebagai pengganti selain antioksidan, itu nanti bisa menjadi pengganti antibiotik yang paling tinggi itu ada di bawang merah. Jadi orang kena mah itu biasanya dikasih Promak. Promak itu bukan membunuh bakteri, bukan sebagai antioksidan, bukan juga sebagai antibiotik, tapi itu hanya pelapis. Maka yang paling bagus, bunuh dulu bakteri-bakteri yang ada di dalam lambung itu. Dan yang paling bagus membunuh bakteri di lambung itu adalah dengan menggunakan bawang putih. Ustaz, saya tiap malam itu nyate Ustaz, mesti pakai bawang merah. Bawang merah maksudnya, saya pakai bawang merah, tapi kok tetap sakitnya sama Ustaz. Yang neng pas nyate, kita kan udah bilang makan herbal itu jangan saat kenyang. Terutama herbal itu, pokoknya konsultasikan dulu. Saya nggak pernah mati HP saya 24 jam. Cuman balasnya saja yang mungkin 2 minggu. Jadi kenapa? Terutama kapan bawang merah itu berfungsi untuk antibiotik? Pada saat perut sedang kosong. Kalau tidak dalam kondisi kosong nggak akan berpengaruh. Jadi pada saat perut sedang kosong, berarti ketika bangun tidur itu langsung jangan telan satu siung itu bawang merah ditelan. Kalau nggak enak pakai kapsul, masukkan di dalam kapsul. Kalau nggak enak lagi dikasih dengan madu. Kurang enak di madu. Jadi dimakan bawang ini ketika dengan fungsi yang berbeda-beda, maka cara mengkonsumsinya nanti juga waktunya juga mesti harus berbeda-beda. Jadi begitu. Kalau untuk antibiotik tadi itu atau tumor yang di tempat yang berbeda, cara mengkonsumsinya juga berbeda. Ketika tumornya ada di lambung atau tumor di kandungan, maka cara mengkonsumsinya paling bagus ya dalam kondisi lapar tadi itu. Cuman jangan terlalu lama jaraknya untuk lapar ini tadi. Setelah mengkonsumsi jangan lebih dari 1 jam itu sudah jenengan kasih makanan. Kasih makanan dan cari makanan-makanan yang lunak. Cari makanan yang lunak. Penggantinya apa? Kalau jenengan tidak mendapatkannya atau misalkan kan lambung itu juga macam-macam, ada asam lambung, ada sakit lambung, organnya yang sakit. Kalau asam lambung itu belum sakit sebenarnya organnya, tapi gangguan aja. Maka ya dibuang asam-asamnya. Caranya apa? Makanya Nabi itu selalu mencelupkan jarinya di makanan, mencelupkan jarinya di garam, kemudian dijilat, baru kemudian makan. Itu kebiasaan Nabi. Itu kalau jenengan punya asam lambung. Kalau tidak begitu, jenengan cari cuka. Dikonsumsi setiap dalam kondisi lapar. Kalau tidak mau cuka, jeruk. Kalau terlalu kecut, jangan campur dengan madu. Nah seperti ini jeruk dengan madu. Cuman kita pakai madu sudah kita fermentasi ya, jadi madu probiotik. Dalamnya sudah ada patogen virusnya. Untuk anak-anak yang terkena COVID saya produksi khusus. Saya nggak lanjutkan, dikira promosi. Nah, kemudian bagaimana manfaat bawang ini untuk menjaga kekebalan? Vaksin yang paling baik itu adalah antibody. Makanya polisi mengatakan masker adalah vaksin
terbaik. Jadi vaksin paling baik itu adalah antibody. Kapan bawang itu berfungsi menjadi antibody? Bawang merupakan sumber yang kaya vitamin E dan C yang sangat penting untuk menjaga pertahanan tubuh. Selain itu, vitamin ini merupakan antioksidan yang sangat baik dan mampu memperlambat proses penuaan. Nah, ini yang mau awet muda. Saya kalau nggak di sini nggak saya sampaikan ini, yang model-model ini. Ibu-ibu tok ini karena saya dikejar terus dari kemarin temanya apa saya bingung kan. Nah, jadi vitamin ini mengandung antioksidan, oksidan tinggi, dan semua antioksidan itu nanti akan mengurangi atau memperlambat penuaan. Semua jenis antioksidan apapun, termasuk antioksidan yang ada di bawang. Makanya orang yang terkena tumor itu Bu, kan cepat layu gitu ya wajahnya. Jadi umurnya 50 tapi sudah seperti 70. Umurnya 40 seperti 50. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya itu lemah, antibodinya sudah lemah. Nah, ketika dia itu dalam kondisi sekalipun penyakit itu masih ada, tapi antibodinya itu semakin kuat, maka dia akan tampak cerah nanti wajahnya. Sekalipun penyakitnya ada di lambung atau ada di manapun. Begitu. Jadi itu bawang. Jadi bisa memperlambat proses penuaan. Ini kita minggu depan aja, bulan depan. Ini baru satu bulan. Itu ada satu yang pertama herbal-herbal yang mengandung antioksidan tinggi. Semua herbal yang mengandung antioksidan tinggi. Kalau jenengan sudah menemukan sirsak, daun sirsak, ada lagi buah apa itu Bu? Hah? Pokoknya semua buah D5 atau apa? Bukan D5 ya. Kulit ya. Kulitnya itu, kulit manggis misalkan. Kalau itu sudah diteliti dan itu katanya mengandung antioksidan, maka jangan nggak usah bingung. Berarti itu sudah berfungsi sebagai vaksin. Itu paling gampang begitu. Jadi semua herbal yang berfungsi sebagai antibody atau sebagai yang mengandung antioksidan tinggi, itu maka herbal itu akan berfungsi sebagai vaksin. Di Indonesia yang sudah sampai paling dekat dengan kita itu ada satu habatus sauda. Ada lagi yang tadi saya sebut, kalau jenengan pengen murah-murahan, tidak perlu beli, cukup minta di tetangga yang sudah punya, tapi itu daunnya bidara. Gak usah beli kapsul Bu. Itu orang jualan kapsul daun bidara itu rodok eman saya. Artinya kita bisa mendapatkannya lebih gampang. Itu apa direbus Ustaz? Jangan direbus. Karena bidara itu kalau direbus antioksidannya hilang. Kalau kering Ustaz, kering. Lebih baik yang basah. Yang paling bagus itu yang basah, jenengan jus. Di Lawang itu ada orang kena tumor usianya sudah 60-an, 65 ya. Habis pensiun kena tumor kandungan sampai badannya habis. Masuk rumah sakit, oleh dokter suruh pulang saja, stadium 4. Kurang 1 tamat. Dokter suruh pulang, nyuruh dia pulang karena fisiknya sendiri lemah. Mau dikasih obat kimia, nanti berpengaruh pada organ yang lain. Akhirnya suruh pulang. Akhirnya ibu putrinya ini kebetulan jamaah ngaji saya, 12 tahun ikut ngaji sama saya. Cuman ya nggak pintar-pintar kayak ibu ini. Sudah 12 tahun. Di rumah itu ada daun bidara itu besarnya sak saya sekarang di belakang. Dia itu sampai tetangga hafal sama dia. Dan baru tahu tetangga itu kalau di situ ada pohon yang berkhasiat. Dia itu ngambil daunnya setiap waktu itu ngambil sampai ini kontrakan dulu ya. Sampai saya sudah pindah kontrakan, orangnya produk saya ancam yang punya rumah ini. Pak, ini nggak boleh ditegur, nggak boleh dipotong. Kalau ini dipotong kualat. Sampai sekarang nggak berani motong sekarang. Dan
Dan itu manfaatnya luar biasa, subhanallah Bu. Ternyata hanya 3 minggu diperiksakan lagi ke dokter, hilang, ininya hilang. Jadi awalnya seperti orang buang air besar yang darah itu semuanya keluar, dan kemudian setelah itu bersih, dan alhamdulillah biidznillah dia kemudian sudah sembuh. Tapi 2-3 tahun setelahnya beliau meninggal, tapi bukan karena faktor itu, karena umurnya habis. Jadi itu ibu ya. Itu kalau di jus ya, nggak pahit itu Bu, nggak pahit. Itu seperti jenengan makan apokat itu ya, jus-jusan apokat itu seperti itu nanti. Dan boleh dicampur dengan madu, boleh. Nggak usah, jangan disaring. Itu nanti mesti mengendap ya. Biarkan mengendap aja. Itu nanti mengendap. Nah, nanti ada busa-busa, itu jangan minum aja, nggak apa-apa busa-busa itu. Jadi dia itu nanti mesti berbusa kalau di jus. Lah bagaimana yang paling baik? Yang paling baik itu kita kembalikan kepada kaidah sunnah. Sunnahnya itu adalah 7 sab'atus sidr, berarti 7 daun bidara. Kalau mau ditambah kurang, Ustaz ini masa cuma 7, jenengan lipat gandakan jadi 2 atau 3. Yang penting kelipatan daripada 7. Mau 21, mau 28 nggak apa-apa. Yang terpenting kelipatan dari itu 7. Loh kok kenapa begitu ya? Perintahnya begitu. Kalau menemukan kasus yang akut lagi, jenengan cari 7 daun bidara itu dijadikan satu dengan, kalau misalkan sudah stadiumnya sangat tinggi dulu, itu jangan cari daun bidara itu, kemudian jenengan cari 7 kurma ajwa. 7 kurma ajwa. Doakan pertengahan bulan saya berangkat. Ya, kalau berangkat mudah-mudahan saya bisa bawa pulang kurma ajwa. Berarti pokoknya pertengahan bulan dibuka saya langsung berangkat. Saya sudah siapkan semua. Kalau ikut boleh. Sampai sini ada pertanyaan 1 menit. Tapi waktunya habis. Satu aja ya, satu aja. Tombol kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cara menanam daun bidara 1, yang kedua bawang putih ini, bawang putih yang istilahnya sekarang itu yang terkenal bawang putih lanang itu loh Ustaz, yang pedes, apa bawang putih yang buat masak. Itu, terima kasih. Ya. Daun bidara tidak bisa ditanam Bu. Cara menanamnya bisa pakai biji, bisa disetek. Tapi jenis bidaranya jangan keliru ya, karena ada bidara dari Thailand itu yang buahnya besar-besar, manis itu. Itu apel India kalau orang di Arab bilang itu bukan itu. Karena sifat-sifat bidara itu disebutkan dalam beberapa riwayat dalam hadis itu, salah satunya itu adalah berduri. Yang kedua, rasanya itu ada 7 macam rasa buahnya. Karena buahnya nanti juga bermanfaat luar biasa. Jadi buah itu ketika dimakan buahnya masih ada bijinya. Biji itu kalau jangan kumpulkan kemudian dijadikan kopi, itu antioksidannya lebih tinggi daripada daunnya. Ada orang minum, cuman ini agak susah sih, karena kalau makan mesti dibuang. Ada orang terkena minum itu kita kasih itu. Yang penting tata caranya tadi benar. Jadi bisa pakai biji. Kalau selama ini saya berhasilnya itu pakai biji. Saya pernah jalan-jalan di pasar di Madinah, kemudian menemukan buahnya itu banyak sekali. Saya tanya ini dari mana? Dari Yaman katanya. Nah, Yaman itu adalah bidara paling bagus di dunia. Makanya madu bidara di sana itu harganya 1.800.000 1 kilo. Itu kemudian saya bawa pulang, saya tanam. Sekarang yang ada di sana itu keturunan Yaman itu. Jadi keturunan Arab itu kan biasanya mahal. Nah, jadi itu keturunan Arab. Kemudian kita masih punya juga yang beberapa yang belum kita tanam, dan nanti mudah-mudahan waktunya ini saya kadang-kala kalau sudah pulang dari sini itu saya lupa. Kalau saya ketemu ibu-ibu ingat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah bawang, semua jenis bawang putih, tidak harus yang lanang, karena yang lanang itu kadang-kala ya nakal. Karena kita bukan di pedesnya, tapi zat minyaknya itu yang sebenarnya kita butuhkan. Semuanya, nggak harus cari yang lanang. Itu sebenarnya mitos. Gimana? Malah mahal. Akhirnya nggak jadi beli dan nggak jadi berobat. Tetapi di antara keduanya, kalau diprioritaskan yang bawang merah boleh. Kalau itu sudah untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan aja nggak apa-apa bawang putih. Tapi kalau sudah untuk pengobatan, usahakan dengan bawang merahnya, bukan bawang putihnya. Dan bawang merah itu kalau di Indonesia itu banyak dan lebih murah. Kalau bawang putih kan mahal. Kenapa mahal? Karena bawang merah itu nakal. Yang rada nakal itu kalau di sinetron kan bawang merahnya, Bu. Bawang merah. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah masih pada pembahasan yang sama di minggu yang akan datang. Ada satu hal yang sudah kita sampaikan, di antara yang nanti berfungsi sebagai antibodi atau vaksin adalah herbal yang mengandung antioksidan, dan nanti ada herbal-herbal yang apalagi yang bisa mengandung berfungsi sebagai vaksin. Kita hanya bicara kandungannya sebenarnya. Nah, nanti kita akan sampaikan di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan kepada kita, hati kita, dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, membimbing kita selalu di jalan yang benar, sehingga kita tahu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah untuk menapaki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadirnya kita saat ini di majelis taklim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ilmu yang disampaikan Ustaz sangat bermanfaat. Jangan lupa ibu-ibu, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita praktekkan. Salah satunya sampai rumah nanti kita masak sudah tidak memakai campuran bawang merah dan bawang putih ya. Jadi kita coba sama-sama. Saya juga baru mau nyoba. Kalau pakai bawang merah berarti nggak pakai bawang putih. Kalau pakai bawang putih berarti nggak pakai bawang merah. Baik, mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi karena waktu sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim pengurus mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian kita Jumat depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.